Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Aini dengan NPM 2317051021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir praktikum AI. Di sini saya mendapatkan tema diagnosa tingkat stres mahasiswa saat menghadapi tugas akhir. Untuk deskripsi kasus, mahasiswa tingkat akhir sering mengalami stres saat menyusun tugas akhir, skripsi ataupun tesis. Stres ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti beban tugas, tekanan dosen pembimbing, kurang tidur, dan waktu pengerjaan yang mepet. Namun indikator stres ini bersifat subjektif dan tidak pasti, seperti sering cemas, tidur tidak nyenyak, atau merasa tertekan. Sistem akan membantu dosen wali atau konselor dalam mengidentifikasi tingkat stres mahasiswa berdasarkan input gejala yang bersifat linguistik atau tidak pasti, seperti rasa lelah atau kecemasan. Dengan menggunakan logika fuzzy, sistem dapat menangani ketidakpastian ini lalu memberikan hasil penilaian yang ditunjang oleh aturan-aturan dalam basis pengetahuan psikologis. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita menginstal library-nya terlebih dahulu. Di sini itu fungsinya untuk menginstal si kit fuzzy yang kita butuhin untuk operasi fuzzy logiknya. Terus di sini ada import library. Untuk import library ini, di sini kita pakai yang NumPy untuk numerik, kemudian skfuzzy ini untuk fuzzy logiknya, kemudian untuk matplotlib itu untuk plotting grafiknya, dan yang terakhir itu untuk nampilin progress bar di collab-nya. Nanti ada bar gitu di bawah grafiknya. Nah, terus di sini kita juga mendefinisikan si domain variabelnya. Jadi di sini kita nentuin nilai dari 0 sampai 10 untuk semua variabel input ataupun variabel outputnya. Kemudian di sini ada fungsi keanggotaan fuzzy-nya. Yang pertama di sini kan kita ada bikin keanggotaan segitiga atau trim F. Nah, trim F ini sama bagian mana tadi? Sama di sini ada tram MF. Kalau yang tram MF itu yang trapesium. Jadi di sini inputnya itu ada kelelahan, kecemasan, sama tidur kan. Nah, outputnya itu nanti bakal tingkat stresnya. Terus di sini tuh nilai-nilai itu ditentuin secara linguistik. Misalnya nih, tidur buruk itu segitiganya tuh dari 0 ke 4 gitu. Nih dari 0 ke 4. Terus misalnya kayak stresnya itu tinggi, itu dia dari 8 ke 10. Ya pokoknya kayak gitu. Terus di sini tuh ada juga plot fungsi keanggotaannya. Jadi di sini itu kita nampilin grafik fungsi keanggotaan masing-masing variabel yang udah kita buat itu untuk visualisasi logika fuzzy-nya. Terus di sini ada input manual dari user. Jadi di sini user tuh bisa masukin tingkat kelelahan, kecemasan, dan tidurnya. Dan tidurnya itu dari skala 0 sampai 10. Kemudian untuk fazifikasinya itu, jadi kita menghitung derajat keanggotaannya itu dari input yang udah terhadap input masing-masing kategori gitu loh. Jadi kategori sedikit, sedang, dan tinggi. Kemudian di sini ada untuk aturan sistem pakarnya. Di sini kita pakai tiga aturan. Di sini ada aturan jika kelelahan tinggi dan kecemasannya tinggi, terus tidurnya buruk, maka stresnya tinggi. Kemudian kalau misalnya
Di sini sedang, kecemasannya sedang, terus kelelahannya sedang, itu nanti dia stresnya sedang. Terus kalau misalnya dia kecemasannya rendah, terus tidurnya bagus, itu stresnya rendah. Kalau yang rule kedua ini dia tadi kelelahannya itu sedang, sama kecemasannya itu sedang, dia jadinya stres sedang gitu. Terus di sini ada inferensi. Untuk inferensi ini tuh ngaktifin kurva outputnya. Terus kalau agregasi itu ngegabungin semua kurva hasil rule-nya gitu. Kemudian di sini ada defusifikasi. Defusifikasi itu ngubah hasil fuzzy menjadi angka crisp, misalnya itu dari 7,2 dari skala 0 sampai 10 gitu. Terus di sini ada klasifikasi label dan presentase. Ini untuk yang si presentase stresnya. Jadi itu tuh mengonversi nilai crisp menjadi presentase. Misalnya itu dia kalau kurang dari 35 itu rendah. Terus kalau misalnya presentasenya itu kurang dari sama dengan 70 itu dia sedang. Nah, kalau lebih dari 70 berarti dia tinggi gitu. Kalau untuk output grafik tingkat stresnya itu di sini kalau kurva fuzzy-nya itu dia ada rendah, sedang sama tinggi di sini. Kemudian kalau misalnya area hasil agregasinya itu oranye, terus garis nilai defusifikasi itu garis vertikal si hitamnya gitu. Nah, terus di sini ada progress bar-nya gitu yang ada di bagian bawahnya gitu. Nah, kemudian di sini langsung aja outputnya itu hasilnya ini. Ini untuk grafik fungsi keanggotaan kelelahan, terus ini grafik kecemasan. Nih di sini dia rendah itu dia mulai dari 0 sampai 4, kemudian dia sedang tuh dia mulai dari 2 sampai 8. Kalau untuk tinggi tuh dia 6 sampai 10. Sama aja dengan kecemasan, skala tidur juga, fungsi keanggotaan tidur juga sama. Ini yang stres. Nah, di sini saya tadi udah coba masukin itu misalnya kita di sini masukin tingkat kelelahannya itu 9 dari 0 sampai 10 tuh kan semakin dia 0 tuh semakin rendah tingkat lelahnya. Di sini saya isinya 9, terus kecemasannya saya isi 9, terus kualitas tidurnya itu 2. Jadi tuh kualitas 2 itu buruk ya. 0 tuh buruk, semakin tinggi tuh semakin baik. Nah, di sini hasil diagnosa stresnya itu 9,22 itu tingkat stresnya itu tinggi. Untuk dalam presentasinya itu 92,22%. Seperti ini. Ini yang di garis hitam ini defusifikasinya. Seperti itu. Kemudian ini ada bar. Jadi dia tuh kalau misalnya warnanya merah itu artinya tinggi. Di sini kita coba Nih, misal di sini kita coba tadi kan tingkat kelelahannya tinggi ya. 9 di sini kita coba 2. Terus di sini tingkat kecemasannya 3. Sama di sini kualitas tidurnya itu kita isi aja 9. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasil diagnosa stresnya itu nilai defusifikasinya itu ada di 1,76. Ini yang hitam ini garisnya. Terus untuk tingkat stres mahasiswanya itu dia rendah. Dan dalam persen itu cuma 17,62%. Warna barnya hijau itu menandakan bahwa dia rendah. Seperti itu. Baik, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.